Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Dialog Development. Dan tema yang kami pilih pada saat ini adalah dengan Batik Papua Membangun Bangsa. Sebuah tema yang mungkin bagi Anda cukup aneh kedengarannya, karena batik di mata kebanyakan dari kita selama ini adanya praktis hanya di Jawa, batik Pekalongan, batik Cirebon, batik Garut, dan lain sebagainya. Ternyata di Papua telah berkembang kerajinan batik yang sangat luar biasa dan mungkin di luar dugaan kita semua. Bahkan batik Papua telah dipamerkan keliling dunia di sejumlah negara maju di Eropa. Dan untuk itu salah seorang tokoh fashion di Papua yang juga seorang perancang batik terkemuka kami hadirkan di studio. Beliau adalah Pak Jimmy Afar. Nah, Pak Jimmy Afar, Anda ini kan juga dikenal sebagai perancang batik Papua gitu. Bisa Anda jelaskan ini, kenapa kok Anda justru memilih batik sebagai karya seni Anda? Indonesia memang kaya. Ya. Papua adalah salah satu bagian dari NKRI. Ya. Dan kelestarian alam, laut, itu membuat banyak sekali kekayaan Indonesia yang ada di Papua. Melihat prospek kemajuan ini, maka saya mengambil sesuatu yang berbeda dan ingin mempertahankan budaya Papua dan ingin memperkenalkan Papua ke mancanegara lewat batik. Ya, dan sekarang Anda kan juga mewakili Indonesia ya ketika batik dinyatakan oleh UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ya. Kemudian apa yang Anda pamerkan di sana? Yang saya pamerkan adalah motif-motif saya yang saya tuangkan di atas beraneka ragam bahan batik, yang mana mewakili seluruh Papua untuk memperkenalkan adat istiadat dan budaya orang Papua lewat batik. Oh iya, jadi agak berbeda ya, karena kalau di Jawa misalnya di Jawa Tengah, Solo dan Jogja itu motif batik sangat tergantung pada event. Betul. Jadi ketika batik untuk perayaan perkawinan di keraton, batik untuk sehari-hari dan lain sebagainya itu kan berbeda. Kalau di Papua atau batik Anda bagaimana? Kalau batik, iya, itu perbedaannya. Kalau Jawa, maka itu kenapa saya harus hadir tanggal 20-24 kemarin di Inacraft ya. Itu juga saya masuk di berbagai macam batik Jawa yang memang kita belajar dan berkiblat ke Jawa. Tapi kan semuanya kan standar dengan itu. Tapi saya tidak pernah takut dan mundur untuk memajukan batik Papua yang saya desain sendiri, dan saya meminta izin ke hak ulayat dari motif-motif dari suku-suku di sana diberikan dengan penuh sukacita ke saya. Satu tujuan adalah agar budaya atau adat istiadat yang ada di Papua itu tidak tenggelam karena kemajuan Indonesia. Iya, dan Anda sendiri sudah pernah bekerja sama dengan para pembatik Jawa atau mungkin pembatik Sumatera, bahkan pembatik Malaysia? Basic dasar dari mengetahui untuk pola membatik itu ya, saya tentunya belajar ke para pengrajin batik di Pekalongan, Solo, dan Jogja. Kemudian sejauh ini bagaimana minat masyarakat Papua terhadap batik itu? Luar biasa ya. Setelah saya 2007 kembali ke Papua, bahwa saya sendiri juga kaget bahwa orang Papua sangat peduli dan mencintai batik dengan motif-motif Papua, karena di situ mereka beranggapan bahwa kita akan lebih dikenal. Cuma setelah saya muncul, saya ingin memberikan warna, memberikan garis, ketegasan garis, agar bukan orang Papua saja yang menyenangi, tapi bangsa Indonesia maupun mancanegara harus lebih mendalam mengetahui suku-suku Papua lewat karya-karya saya. Kalau saya lihat ini di batik karya Anda seperti yang sekarang di display ini kan cukup dominan ini corak cendrawasih, kemudian tifa. Ya, kenapa Anda memilih itu? Tifa dan cendrawasih itu siapapun orang di Indonesia dia akan tahu Papua
dari Papua. Dan setiap batik saya yang saya desain, saya harus memberikan sentuhan Tifa dan Cendrawasih. Kalau saya munculkan suku-suku lain Papua yang punya motif tanpa ada Tifa, itu pernah dari customer saya agak ragu. Ini Papua mana gitu. Kok tidak ada Cendrawasihnya, kok tidak ada Tifanya. Jadi itu membantu saya untuk lebih mempertegas kepada customer bahwa Tifa dan Cendrawasih harus ada di desain saya. Kenapa? Tifa adalah suatu gendang yang memberikan inspirator atau kepada seluruh masyarakat Papua, baik di pesisir maupun pegunungan, suatu tanda di mana kita harus kumpul untuk mendengarkan sambutan atau ritual-ritual apa yang akan disampaikan oleh kepala suku. Oh ya, jadi Tifa itu mungkin mirip Simbol. keris kalau di Jawa atau gendang di Jawa. Iya betul, kalau Jawa keris ya. Iya keris, jadi semua orang akan langsung tahu. Tahu dan akan bertanya kenapa Tifa dibunyikan pukulannya sekian kali, berarti itu tandanya harus kumpul yang suku dari yang darah biru yang golongan keberapa gitu. Kalau pukulnya rame oh ini pasti ada pemetasan untuk penyambutan ada tamu yang akan masuk. Jadi kita sudah diajarkan oleh orang-orang tua seperti itu. Dan sekarang apakah batik Papua ini juga sudah mulai dipakai dalam upacara-upacara tradisional suku-suku di Papua? Betul. Sudah mulai ya? Masing-masing suku sudah mulai mempercayakan motif-motif sukunya ke saya untuk dipakai pada upacara-upacara adat mereka dan tidak boleh dikomersilkan, dijual secara umum. Jadi dalam bentuk batik ya? Dalam bentuk batik. Oh ya, menarik sekali ini Pak Jimmy Afar. Dan kita akan lanjutkan obrolan ini setelah pesan-pesan berikut. Dan pemirsa Anda jangan kemana-mana.